Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidinnya, Bayan Zammil Hirsi wa Tam'i wa Madhil Qana'ati wal Ya'si. Penjelasan tentang tercelaknya tamak, rakus, dan terpujinya orang yang qanaah, merasa cukup dengan yang ada, wal ya's, dan yang putus asa dari apa yang ada dimiliki oleh manusia. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annal faqra mahmudun, bahwa fakir itu terpuji. Walakin yanbaghi lil faqir an yakuna qani'an, akan tetapi selayaknya orang yang fakir itu punya sifat qanaah. Maksudnya bagaimana fakir itu terpuji? Karena orang yang fakir tentunya Pak Bu lebih ringan hisabnya pada hari kiamat. Tapi kalau fakirnya itu disertai dengan qanaah, adapun fakir tapi tamak, maka ini jelas ya tidak terpuji. Bukan berarti orang yang kaya itu tidak terpuji. Kaya terpuji kalau disertai dengan syukur. Kata beliau, munqati'u tam'i anil khalqi, hendaklah ia memutuskan ketamakannya dari makhluk. Artinya jangan sampai ia punya sifat tamak kepada makhluk. Ghairu multafitin ila ma fi aidihim, dan tidak menengok kepada harta milik mereka. Artinya jangan kita mengharap-harapkan ya supaya dikasih oleh mereka, supaya diberi mereka. Karena ini jelas sifat tercela ya. Seorang mukmin itu punya sifat Pak. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-qana'atu malun la yanfad. Sifat qanaah itu adalah harta yang tak akan pernah habis. Subhanallah. Memang benar, orang yang punya sifat qanaah itu orang yang paling tenang di dunia, Pak. Iya. Kenapa? Dia merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada dia. Wa qala Abu Hazim, thalathun man kunna fihi kamula aqluh. Berkata Abu Hazim, ada 3 perangai, siapa yang 3 perangai ini dimiliki oleh seseorang, maka sempurnalah akal dia. Yang pertama, man arafa nafsah, orang yang mengenal dirinya sendiri. Orang yang kenal dirinya sendiri, Pak, bahwa dirinya adalah seorang hamba, bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah yang butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tahu diri seperti ini, dia akan memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Orang yang tahu dirinya bahwa dirinya seorang rakyat, bukan penguasa, maka dia akan memposisikan dirinya sebagai seorang rakyat, bukan belagak penguasa. Maka orang yang mengenal siapa dirinya, jati dirinya,
Maka orang seperti ini biasanya akalnya itu benar. Ya. Yang kedua kata beliau, wa hafidha lisanah, dan menjaga lisannya. Orang yang ngomongnya itu ceplas-ceplos biasanya itu Pak, akalnya kurang Pak. Tapi kalau orang yang mau berbicara dipikirin dulu, kira-kira ini manfaat apa enggak, maslahat apa enggak, itu artinya akalnya memang hebat, bagus di akalnya. Dimana akal itu menguasai lisannya. Tapi kalau orang ngomongnya ceplas-ceplos seenaknya, itu artinya akalnya di belakang lisannya Pak. Ikutin lisan dia. Iya. Yang ketiga kata Abu Hazim, wa qana'a bima razaqahu Allahu azza wa jalla, dan merasa qanaah, merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada dia. Ya, orang yang qanaah, ya, akalnya juga sempurna. Karena dia tahu bahwa banyaknya harta itu membuat berat apa? Hisab nanti pada hari kiamat. Iya. Wa qara'a ba'dul hukama, sebagian orang-orang yang hakim berkata atau membaca, anta akhul is mal tahafta bil qanaah, kamu adalah saudara kemuliaan selama kamu berselimutkan qanaah. Artinya kamu akan senantiasa mulia selama kamu punya jiwa apa? Qanaah. Tapi ketika kita tidak qanaah, rendah kita Pak. Sebab kalau kita Pak, iya, selalu membutuhkan orang, minta pengen dibantu orang, wallahi akhi, sifat seperti ini menjadikan kita itu rendah di mata manusia Pak. Antum kalau ada orang yang selalu minta sama antum, pasti antum akan remehkan dia. Tapi kalau antum melihat ada orang yang tidak pernah minta sama antum, bahkan dia berusaha untuk membantu antum, mulia dia di mata antum. Iya. Hanya siapa yang ingin mulia di mata manusia, jangan pernah mengharapkan bantuan dari mereka. Kepada dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah, ini merupakan sifat yang agung, saudaraku seiman. Wa qala Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, berkata Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman alaihi salam, qad jarrabna al-'aisha kullah layyinahu min shadidihi fawajadnahu yakfi minhu adnah. Sungguh kami telah merasakan kehidupan seluruhnya. Nabi Sulaiman mengatakan, ya, sudah merasakan semua kehidupan, kaya, ya. Wa qala ba'dhum law qila lit-tama', sebagian mereka berkata, kalau dikatakan kepada tamak, man abuk, hai tamak, siapa bapakmu? Maka si tamak ini akan berkata, asyaku fil makdur, bapakku adalah keraguan terhadap takdir. Artinya Pak, kenapa orang itu sangat tamak dan rakus? Karena ia merasa ragu terhadap takdir yang telah Allah berikan. Walau qila lahu ma hirfatuk, kalau dikatakan lagi kepada si tamak ini, hai tamak, apa pekerjaan kamu? Qala iktisabu dzul, pekerjaanku adalah menghasilkan kehinaan. Karena orang yang tamak dan rakus itu pasti hina Pak, dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walau qila lahum ma ghayatuk, qala al-hirman. Kalau dikatakan apa puncak tujuan kamu hai tamak, maka si tamak akan menjawab, terhalang dari kebaikan. Sahih. Orang yang tamak terhadap dunia seringkali terhalang dari kebaikan. Antum lihat orang yang sangat rakus terhadap dunia, habis waktunya untuk dunia, disuruh ngaji itu malas.
Baca Quran malas, ibadah malas. Makanya Al Hasan Al Basri sebagaimana pernah saya sampaikan ya, berkata, "Ya ma'syarasy syabab, utlubul akhirah, fa inni wajadtu talibal akhirah u'tiyad dunya." Wahai para pemuda, cari oleh kalian akhirat, karena aku mendapatkan para pencari akhirat tetap diberikan dunia. Wa talibud dunya, sedangkan pencari dunia hurima minal akhirah, terhalang dari kehidupan akhirat, saudaraku. Kalian tuh melihat orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari akhirat, dalam ibadah, emang gak dikasih rezeki sama Allah? Dikasih rezeki, bahkan banyak yang kaya raya mereka, Masya Allah. Abu Bakar, bagaimana kesungguhan ibadahnya, ketakwaannya luar biasa. Tapi beliau orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Utsman, bagaimana kezuhudannya, ketakwaannya yang luar biasa. Beliau orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Sebaliknya Pak, orang-orang yang sungguh-sungguh cari dunia, kalaupun dia dapat dunia, itu harta malah menjadi apa? Kebinasaan buat dia. Itu harta malah membuat dia sombong. Harta itu membuat dia semakin tertipu dengan ya dunia, merendahkan orang-orang yang mencari akhirat. Lihat ya, para pencari dunia itu kalau dipanggil kepada akhirat ngomongnya apa, Pak? Ah, kamu itu akhirat mulu. Kita tuh harus 50-50 dong. Boro-boro 50-50. Disuruh ngaji aja malas-malesan. Allahul musta'an. Rasa cukup dengan yang Allah berikan kepada dia. Ya, orang yang qanaah, ya, akalnya juga sempurna. Karena dia tahu bahwa banyaknya harta itu membuat berat apa? Hisab nanti pada hari kiamat. Iya. Wa qara'a ba'dul hukama, sebagian orang-orang yang hakim berkata atau membaca, anta akhul iz mal tahafta bil qanaah. Kamu adalah saudara bahwa obat penyakit penyakit tamak itu diracik dari 3 ya obat. Ada racikannya nih, Pak. Racikan obat untuk mengobati penyakit apa? Tamak. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama as-sabru, sabar. Yang pertama apa? Sabar. Orang yang rakus itu kenapa? Enggak sabar. Yang kedua, al-ilm, berilmu tentang hakikat dunia. Bahwa dunia itu melalaikan, bahwa dunia itu sementara, bahwa dunia itu menipu. Yang ketiga, al-amal, beramal saleh, bersungguh-sungguh beramal saleh. Dan kita fokus dengan amal saleh. Artinya ini dia racikan obat untuk penyakit apa? Tamak. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua apa? Ilmu. Yang ketiga apa? Amal. Wa majmu'u dzalika 5 umur. Dan gabungannya ada 5. Al-awwal, al-iqtisadu fil ma'isyah, bersikap sederhana dalam kehidupan. Jangan kita itu gayanya hedonis, pengen yang wah-wah. Tapi kita bersikap sederhana dalam kehidupan. Warifqu fil infaq, dan bersifat lembut dalam berinfak. Artinya jangan berlebihan, tapi juga jangan koret, bin medit alias bakhil. Ya. Faman arada al-qana'ata fayanbaghi an yasudda an nafsi abwab al-khuruj ma amkanahu. Maka siapa yang ingin qana'ah, maka selayaknya dia untuk menutup dari dirinya pintu-pintu yang menyebabkan keluarnya hati kita dari qanaah. Iya. Sebisa mungkin.
Wa yaruddu nafsahu ila ma la budda minhu, dan mengembalikan jiwanya kepada sesuatu yang harus dia lakukan. Wa yaqna bi ayyi ta'amin kana. Contoh misalnya kata beliau, dia qanaah dengan makanan apa saja. Iya. Kalau dia qadarullah bisanya dapat makanan roti, alhamdulillah. Bukan berarti kemudian kita qanaah, kita punya fulus bisa beli makanan yang bergizi, kemudian kita nggak mau beli, Pak. Salah juga itu, Pak. Kalau antum dikasih rezeki yang luas dan antum bisa makan yang sifatnya bergizi untuk tubuh kita, itu termasuk hak tubuh sebetulnya. Apalagi kalau tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa beribadah dengan baik, supaya kita sehat dan yang lainnya. Wa qalilin minal idam wa thawbin wahidin. Lauk pauk yang sedikit. Demikian pula kata beliau, kita mencukupkan dengan satu pakaian. Masya Allah. Di zaman sekarang mana ada, Pak? Kalau di zaman dahulu iya. Rasulullah, para sahabat rata-rata Pak, pakaiannya cuma satu, Pak. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ya memakai pakaian satu-satunya. Lalu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, pakaianmu itu bagus sekali. Andaikan aku memilikinya. Dan Rasulullah tidak pernah menolak permintaan. Walaupun masuk ke rumahnya, dikirimnya baju itu. Dan beliau nggak punya baju yang lain, akhirnya minjam dulu. Akhirnya sahabat ini diomelin sama sahabat yang lain. Kamu tuh gimana sih? Kamu tahu kan Rasulullah itu tidak pernah menolak permintaan dan Rasulullah nggak punya baju yang lain. Masalahnya, ya, kata dia, aku cuma ingin supaya kalau aku meninggal, aku dikafankan dengan baju ini. Masya Allah, ya. Kalau dikatakan lagi kepada si tamak ini, hai tamak, apa pekerjaan kamu? Qala iktisabu dzul. Pekerjaanku adalah menghasilkan kehinaan. Karena orang yang tamak dan rakus itu pasti hina, Pak. Dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walau qila lahum ma ghayatuk? Qala al-hirman. Kalau dikatakan, apa puncak tujuan kamu, hai tamak? Maka si tamak akan menjawab, terhalang dari kebaikan. Sahih. Orang yang tamak terhadap dunia seringkali terhalang dari kebaikan. Antum lihat orang yang sangat rakus terhadap dunia, habis waktunya untuk dunia, disuruh ngaji itu malas, baca Quran malas, ibadah malas. Makanya Al Hasan Al Basri sebagaimana pernah saya sampaikan ya, berkata, ya ma'syarasy syabab utlubul akhirah fa inni wajadtu talibal akhirah u'tiyad dunya. Wahai para pemuda, cari oleh kalian akhirat, karena aku mendapatkan para pencari akhirat tetap diberikan dunia. Wa talibud dunya, sedangkan pencari dunia hurima minal akhirah, terhalang dari kehidupan akhirat, saudaraku. Kalian antum lihat orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari akhirat, dalam ibadah, emang nggak dikasih rezeki sama Allah? Dikasih rezeki, bahkan banyak yang kaya raya mereka, Masya Allah. Abu Bakar, bagaimana kesungguhan ibadahnya, ketakwaannya luar biasa. Tapi beliau orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Utsman, bagaimana kezuhudannya, ketakwaannya yang luar biasa. Beliau orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Sebaliknya, Pak, orang-orang yang sungguh-sungguh cari dunia, kalaupun dia dapat dunia, itu harta malah menjadi apa? Kebinasaan buat dia. Itu harta malah membuat dia sombong. Harta itu membuat dia semakin tertipu dengan ya dunia, merendahkan orang-orang yang mencari akhirat. Lihat ya, para pencari dunia itu kalau dipanggil kepada akhirat ngomongnya apa, Pak? Ah, kamu itu akhirat mulu. Kita tuh harus 50-50 dong.
boro-boro 50-50. Disuruh ngaji aja malas-malesan. Allahul musta'an. Wa qila at-tam'u yudhillul amir wal ya'su yu'izzul faqir. Dan dikatakan lagi, sifat tamak itu bisa membuat seorang pemimpin itu jadi hina, Pak. Kalau seorang pemimpin tamak ya terhadap harta, dia pasti akan terhina. Makanya kita lihat seperti itu zaman sekarang ya, banyak ya para pejabat yang sangat rakus dan tamak terhadap apa? Harta. Akhirnya apa? Korupsi, Pak. Ya. Akhirnya apa? Mementingkan dirinya daripada rakyatnya, nggak peduli. Kira-kira rakyat ketika melihat pejabat seperti itu mulia atau terhina, Pak? Pasti rakyat akan menghinakannya. Ini gubernur nggak benar ini misalnya. Pejabat ya nggak benar ini. Kenapa? Karena dia rakus, tamak terhadap apa? Harta, saudara. Tapi kalau antum melihat ada pejabat yang zuhud, ya. Kalau antum melihat mungkin di zaman dulu ya, pejabat-pejabat yang zuhud kayak Umar bin Abdul Aziz, di zaman Umar bin Khattab dan yang lainnya, nggak ada zaman sekarang nih, Pak. Iya. Wal ya'su yu'izzul faqir. Dan putus asa dari manusia itu adalah memuliakan orang yang fakir. Orang fakir, miskin, tapi dia tidak pernah minta-minta ke orang, tidak pernah memohon bantuan ke orang. Ini orang fakir tetap, Pak, dihormati orang, Pak. Mulia dia di hadapan manusia. Demikian pula di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, kita masuk ke bab berikutnya, bayan ilajil hirs wa tama' wa dawa alladhi tuktasabu minhu sifatul qana'ah. Penjelasan tentang obatnya tamak dan rakus. Dan obat juga ya yang dibutuhkan supaya bisa mendapatkan sifat qanaah. Masya Allah, ini setelah beliau menyebutkan penyakitnya, Pak, beliau pun menyebutkan apa? Obatnya, resepnya. Ya kayak dokter aja, Pak. Dokter kan harus tahu penyakitnya dulu kan ya. Setelah tahu penyakitnya ini baru dikasih apa? Resep. Cuman obatnya juga harus benar. Kalau antum demam berdarah dikasih bodrek, ya gak nyambung gitu kan. Demikian pula seorang dokter harus paham penyakitnya apa. Kalau salah diagnosa, saya yakin akan salah dalam memberikan obat. Seorang alim dokter hati, iya, dokter hati pun juga harus bisa, kita semua juga harus bisa menjadi dokter untuk diri kita sendiri, Pak. Untuk hati kita. Apa jenis penyakit yang ada dalam hati kita ini, Pak? Kemudian kita mencari obatnya yang tepat, yang paling bagus. Iya. Nah, di sini beliau setelah menyebutkan penyakit tamak, rakus, maka beliau ingin menyebutkan tentang apa sih obatnya ya, yang pas gitu untuk mengobati penyakit rakus ini. Kata beliau, "I'lam anna hadza ad-dawa'a murakkabun min salasati arkan." Ketahuilah bahwa obat penyakit tamak itu diracik dari 3 ya obat. Ada racikannya nih, Pak. Racikan obat untuk mengobati penyakit apa? Tamak. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama as-sabru, sabar. Yang pertama apa? Sabar. Orang yang rakus itu kenapa? Enggak sabar. Yang kedua, al-ilm, berilmu tentang hakikat dunia. Bahwa dunia itu
melalaikan, bahwa dunia itu sementara, bahwa dunia itu menipu. Yang ketiga, al-amal, beramal saleh, bersungguh-sungguh beramal saleh. Dan kita fokus dengan amal saleh. Artinya ini dia racikan obat untuk penyakit apa? Tamak. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua apa? Ilmu. Yang ketiga apa? Amal. Wa majmu'u dzalika khamsatu umur. Dan gabungannya ada 5. Al-awwal, al-iqtisadu fil ma'isyah, bersikap sederhana dalam kehidupan. Jangan kita itu gayanya hedonis, pengen yang wah-wah. Tapi kita bersikap sederhana dalam kehidupan. Warifqu fil infaq, dan bersifat lembut dalam berinfak. Artinya jangan berlebihan, tapi juga jangan koret, bin medit alias bakhil. Ya. Faman arada al-qana'ata fayanbaghi an yasudda an nafsi abwab al-khuruj ma amkanahu. Maka siapa yang ingin qanaah, maka selayaknya dia untuk menutup dari dirinya pintu-pintu yang menyebabkan keluarnya hati kita dari qanaah. Iya. Sebisa mungkin. Wa yaruddu nafsahu ila ma la budda minhu, dan mengembalikan jiwanya kepada sesuatu yang harus dia lakukan. Fayaqna bi ayyi ta'amin kana. Contoh misalnya kata beliau, dia qanaah dengan makanan apa saja. Iya. Kalau dia qadarullah bisanya dapat makanan roti, alhamdulillah. Bukan berarti kemudian kita qanaah, kita punya fulus bisa beli makanan yang bergizi, kemudian kita nggak mau beli, Pak. Salah juga itu, Pak. Kalau antum dikasih rezeki yang luas dan antum bisa makan yang sifatnya bergizi untuk tubuh kita, itu termasuk hak tubuh sebetulnya. Apalagi kalau tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa beribadah dengan baik, supaya kita sehat dan yang lainnya. Wa qalilin minal idam wa thawbin wahidin. Lauk pauk yang sedikit. Demikian pula kata beliau, kita mencukupkan dengan satu pakaian. Masya Allah. Di zaman sekarang mana ada, Pak? Kalau di zaman dahulu iya. Rasulullah, para sahabat rata-rata Pak, pakaiannya cuma satu, Pak. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ya memakai pakaian satu-satunya. Lalu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, pakaianmu itu bagus sekali. Andaikan aku memilikinya. Dan Rasulullah tidak pernah menolak permintaan. Walaupun masuk ke rumahnya dikirimnya baju itu. Dan beliau nggak punya baju yang lain, akhirnya minjem dulu. Akhirnya sahabatnya diomelin sama sahabat yang lain. Kamu tuh gimana sih? Kamu tahu kan Rasulullah itu nggak pernah menolak permintaan dan Rasulullah nggak punya baju yang lain. Masalahnya, ya, kata dia, aku cuma ingin supaya kalau aku meninggal, aku dikafankan dengan baju ini. Masya Allah, ya. Di zaman Umar bin Khattab, Umar menugaskan Sa'id bin Al-As sebagai gubernur di kota Homs. Gubernur di kota Homs. Suatu ketika Umar kedatangan ya orang-orang dari kota Homs di kota Madinah. Lalu Umar berkata kepada mereka, "Uktub li asma'a fuqara'ikum." Tolong catat untukku nama-nama orang-orang fakir miskin yang ada di kota kamu itu. Dicatat, Pak. Yang pertama kali dicatat siapa? Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir namanya. Lalu Umar membaca, siapa Sa'id bin Amir ini? Gubernur kami. Hah? Kata Umar, gubernur kalian miskin? Iya. Subhanallah. Iya. Dikirim oleh Umar 100 dinar.
Gunakan ini untuk hidupmu. Ketika sampai kepada Sa'id, dia malah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, akhirnya dia bagi-bagikan ke rakyat-rakyatnya, malam itu habis. Cuman rakyatnya Pak mengadukan kepada Umar tiga perkara dari Sa'id bin Amir. Apa kata orang Homs kepada Umar? Wahai Amirul Mukminin, dia itu dalam 1 bulan ada 1 hari yang dia tidak pernah keluar untuk menemui rakyatnya. Dipanggil oleh Umar, hai Sa'id, kenapa kamu dalam 1 bulan ada 1 hari kamu tidak mau menemui rakyatmu? Kata Sa'id, hai Amirul Mukminin, aku ini punya baju satu-satunya, dan di hari itu aku cuci bajuku itu, sehingga aku nggak bisa keluar. Subhanallah. Bandingkan dengan kita Pak, ya Masya Allah. Coba di lemari kita Pak, ada berapa baju? Subhanallah. Iya. Kita udah punya banyak baju, masih aja ngelirik baju yang lain. Ibu-ibu udah punya banyak tas, masih aja ngelirik tas yang lain. Sampai-sampai ke pengajian aja masih larak lirik tas orang, Pak. Iya. Itu tasnya bagus banget sih. Iya, itu bagusnya, bajunya bagus banget sih. Bikinnya di mana, belinya di mana? La ilaha illallah. Memang jauh banget ya sifat kita dengan sifat orang salafus saleh. Kita ngaku-ngaku salafi, tapi dalam masalah ini kita belum bisa ngikutin Pak gaya salafus saleh. Iya. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ala man ittasad. Nabi SAW bersabda, tidak akan menjadi fakir orang yang sederhana hidupnya. Tapi hadis ini lemah ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, namun di dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Wa fi haditsin akhar at-tadbir nisful 'aish. Mengatur keuangan itu termasuk setengah kehidupan. Keluarkan oleh Imam Ad-Dailami ya, dari hadis Abu Hurairah, tapi sayang dalam sanadnya ada perawi yang bernama Umar bin Rashid, dia sangat dhaif, statusnya sangat lemah. Tapi ini benar Pak, kita mengatur keuangan kita, mengatur waktu-waktu kita, hidup kita, itu penting sekali akhi. Karena terkadang kita punya sifat boros, besar pasak daripada apa? Tiang. Itu tentu sangat tidak baik sekali. Wa fi haditsin akhar thalathun munjiyat. Dan dalam hadis yang lain disebutkan ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah saat sir, saat rahasia, wal alaniyah, saat di hadapan manusia. Mungkin banyak Pak di antara kita di hadapan manusia kelihatan takwa gitu Pak. Pas sendirian, aduh ampun, nonton ya aurat dan yang lainnya, nggak ada rasa takutnya, na'udzubillah. Padahal ya akhi, salafus saleh itu lebih takut kepada Allah saat sendirian dibandingkan saat di hadapan apa? Manusia. Iya. Makanya Allah memuji ya orang yang takut kepada Allah saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dalam surat Ya Tabarak. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan, artinya saat dia sendiri, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar di sisi Allah. Subhanallah. Ikhwatul Islam, ini yang pertama,
3 perkara yang menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah saat sendirian maupun di hadapan manusia. Wal qasdu fil ghina wal faqr, dan bersikap sederhana tengah-tengah, baik saat kaya maupun saat miskin. Mungkin kalau saat kaya kita paham, ya, kita bersikap sederhana saat kaya itu, tidak boros, ya, tidak tamak. Tapi bagaimana sikap sederhana dalam miskin, Pak? Al-qasdu di sini artinya, kata para ulama, sifat tengah-tengah, tidak gulu dan tidak apa? Kurang. Maka orang yang miskin, yang fakir, jangan gulu. Jangan dia punya sifat tamak. Jangan mengharapkan bantuan orang lain. Ya. Demikian pula orang yang miskin juga jangan terlalu memperlihatkan kemiskinannya, Pak, kepada manusia. Biasa aja. Maka itu orang yang fakir yang terhormat, saudaraku. Yang ketiga, wal adlu fi ridha wal ghadab. Bersikap adil saat ridha dan saat marah. Ini yang susah. Banyak orang yang adil saat ridha. Dan banyak orang yang tidak bisa adil saat marah. Bahkan ada orang yang saat ridha pun tidak adil. Na'udzubillah. Ketika dia ridha kepada suatu kaum, hukumnya lebih condong kepada si kaum tersebut. Sehingga akhirnya ya hukum yang dihasilkan oleh dia condong sebelah, berat sebelah. Na'udzubillah. Saat marah apalagi. Banyak di antara kita memvonis orang saat marah itu tidak adil, Pak. Ketika kita benci sama orang, sedikit saja kesalahan dia langsung dibesar-besarkan. Padahal saat kita ridho sama orang, mungkin kita bisa mengubur semua keburukan-keburukan dan kesalahan dia, Pak. Ada orang saat ridho berlebihan. Antum lagi ngefan banget sama seorang ustadz, berlebihan banget, Pak. Seakan-akan ucapan ustadz itu wahyu yang turun dari langit sudah. Tapi ketika antum benci kepada seorang ustadz, semua ucapannya jelek walaupun benar, ditolak semuanya. Ini pun tidak boleh, saudaraku. Iya. Asani, kemudian kata beliau, yang kedua, tadi yang pertama, yaitu bersikap sederhana dalam kehidupan. Asani yang kedua, idza tayassara lahu fil hal ma yakfi, fala yakunu shadidal idtirab li ajli al mustaqbal. Wa bi ainihi ala dzalika qisarul amal. Apabila ia dimudahkan di waktu itu dengan sesuatu yang mencukupinya, maka jangan pernah ia merasa kekhawatirannya sangat untuk sesuatu yang akan datang. Saat kita dikasih oleh Allah, Pak, kemudahan rezeki, Pak, banyak orang yang khawatir, aduh nanti gimana usaha saya, takut takut kolab. Aduh gimana nanti, takut, jadi ketakutan, jadi orang jadi penakut, Pak. Takut duitnya kurang, takut usahanya hancur. Memang semua orang pasti akan merasa takut itu, Pak. Tapi dia berusaha, yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, mungkinkah orang yang punya uang 1000 dinar bisa zuhud? Kata Imam Ahmad, bisa. Kapan? Kalau uangnya berkurang, hatinya tetap tenang. Coba kalau ibu punya tabungan di duit ibu, tabungan ibu misalnya berapa, Pak? Bu, 500 juta. Terus duitnya kurang. Biasanya kalau udah berkurang, ya mulai itu, Pak, kepikiran. Yang tadinya sifatnya ramah jadi temperamenan.
Iya. Kenapa? Karena ketakutan dengan berkurangnya. Kalau orang yang zuhud, ketika berkurang uangnya tenang aja, rezeki dari Allah. Ya. Kalaupun berkurang dan berkurang itu dalam kebaikan, alhamdulillah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kita lanjutkan. Wa yu'inuhu 'ala dzalika qisarul amal. Dan yang bisa membantu ini itu tidak ketakutan dengan masa depan, yaitu qisarul amal, pendeknya angan-angan. Jangan terlalu banyak angan dunia. Iya. Kalau angan-angan akhirat kita memang harus panjang angan-angan kita, Pak. Kita pengen dapat surga Allah. Gimana caranya supaya dapat surga yang paling tinggi, bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga? Wallah, itu cita-cita yang luar biasa, Pak. Tapi kalau terlalu banyak panjang angan-angan termasuk dalam kehidupan dunia ini, Pak, ya, seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Wal yaqin bi anna rizqahu la budda an ya'tiyahu. Dan dia yakin rezeki nggak bakal kemana-mana. Bukan artinya dia tidak mau berusaha, bukan, Pak. Syariat kita menyuruh kita berusaha, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan tamak, jangan rakus. Ya, yakin saja rezeki tidak akan kemana-mana. Ada terkadang, Pak, ya, sebagian ikhwan, ada seorang ikhwan mengadu ke saya, Pak. Dia buka toko baju. Rupanya dekat toko seorang ikhwan yang lain, Pak, yang sama-sama juga jualan yang sama. Dia ngadu ke saya, Ustadz, setiap hari pekerja saya itu selalu didamprat terus, Ustadz. Sampai akhirnya pekerja saya nggak pada betah dan pada keluar, Ustadz. Hanya karena saya dagang dengan dagangan yang sama, dianggap nyaingin dan yang lainnya. Itu yang ngedamprat udah ngaji belum? Udah, Ustadz, pakai cadar lagi. Ajib, udah ngaji masih bersifat seperti itu, ya subhanallah. Di mana keyakinan dia kepada Allah? Rezeki nggak kemana-mana. Ya, antum lihat kalau pernah ke Gelodok, Pak. Kalau di Gelodok itu jualannya sama semua. Tukang elektronik semua. Ketika ditanya salah satu mereka, Bang, kok jualannya sama dengan yang lain? Ya, rezeki nggak bakalan kemana-mana, Pak. Yang nggak ngaji aja, ya, yakin rezeki nggak bakalan kemana-mana, Pak. Kalau udah rezeki ya pasti dapat rezeki. Ini udah ngaji, Pak. Ngelihat temannya, Pak, buka toko yang sama, ngambek dia, marah dia. Kurang ngajar kamu jadi saingan saya, ya. La ilaha illallah. Ya, di mana selama ini kalau begitu ilmu yang telah ia pelajari, saudaraku? Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wal ya'lam anna syaitan ya'iduhul faqr. Dan yakinlah ia bahwa setanlah yang terus-menerus menjanjikan kefakiran kepada diri seorang hamba. Iya. Iya, memang setan itu selalu menjanjikan kefakiran, sehingga akhirnya ketika kita mau sedekah juga susah, Pak. Mau sedekah, setan berkata, nanti kalau kamu sedekah duit kamu berkurang. Udah nggak usah bersedekah. Akhirnya apa? Nggak jadi dia mau sedekah. Padahal kata Rasulullah SAW, wala yanqusu malu min sadaqah, harta tidak akan berkurang saat disedekahkan. Gak bakalan, itu sudah janji Allah. Gak ada ya kita pernah mendengar orang yang rajin sedekah jatuh miskin, gak pernah kita dengar itu. Saya pernah menceritakan juga tentang kisah Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab berkata suatu hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Datanglah Umar kepada Rasulullah dengan membawa separuh hartanya. Membawa apa? Separuh hartanya.
wahai Rasulullah. Ini separuh hartaku, wahai Rasulullah. Aku infakkan di jalan Allah. Umar merasa hari ini dia akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Datang Abu Bakar dan berkata, wahai Rasulullah, ini seluruh hartaku ya Rasulullah. Iya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Terus apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu? Kata Abu Bakar apa? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tapi antum kalau imannya nggak sampai Abu Bakar jangan kayak gini, Mbak. Ini khusus kalau mereka yang imannya udah kayak Abu Bakar. Tapi apakah Abu Bakar setelah itu jatuh miskin, Mbak? Atau malah dikasih lagi oleh Allah harta yang lain? Dikasih. Beliau nggak jatuh miskin. Utsman bin Affan menginfakkan ya sampai 40.000 dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Utsman bin Affan jatuh miskin? Tidak. Bahkan sampai detik ini, Pak, hartanya Utsman bin Affan masih ada. Berupa perkebunan kurma yang jumlahnya ratusan ribu hektar. Yang setiap bulan Ramadan selalu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin seluruh dunia, termasuk kita pun pernah merasakannya. Barokah. Iya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ruhal qudus nafatha fi raw'i annahu laysa min nafsin tamutu hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubuhu bi ma'asillahi azza wa jalla fa innahu la yudraku indallah illa bi ta'atih. Sesungguhnya Ruhul Kudus ya mewahyukan pada sanubariku itu bahwasannya jiwa tidak akan meninggal sampai sempurna rezeki dia. Ya, artinya Pak, kalau dia rezekinya udah sempurna, mati. Kalau dia masih ditentukan hidup, rezekinya akan terus datang. Ya. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fi talab, dan bersikap indahlah dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubu bi ma'asillah, dan jangan sampai kalian terseret oleh perasaan kalian yang merasa rezeki ini kok seret. Akibatnya kalian mencarinya dengan cara memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menghalalkan yang haram, Pak. Ya. Mencari rezeki dari cara-cara yang haram, dengan riba, dengan gish, dengan cara curang dan yang lainnya. Ya. Fa innahu la yudraku indallah illa bi ta'atih. Karena rezeki yang halal, rezeki yang dicintai oleh Allah tidak akan bisa dihasilkan di sisi Allah kecuali dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sabar, memang di sini butuh kesabaran. Ketika rezeki seret, kemudian ngelihat orang kok rezekinya enak banget, di situ Pak mulai, Pak. Makanya Nabi kan menyuruh lihat kepada yang lebih apa? Susah hidupnya. Jangan melihat kepada yang lebih senang hidupnya, Pak. Kalau dalam urusan dunia harus begitu, Pak. Tapi kalau urusan akhirat salah kalau antum seperti itu. Kalau urusan akhirat antum lihat kepada yang lebih dan jangan lihat kepada yang kurang. Kalau kita kebalikan, urusan dunia ngelihatnya kepada yang lebih aja, akhirnya nggak bisa qanaah. Urusan akhirat ngelihatnya cuma kepada yang kurang dari kita. Mendingan saya masih sholat 5 waktu, dia kagak sholat. Akhirnya merasa, wah saya udah soleh jangan-jangan. La ilaha illallah. Iya.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, wa idzan sadda anhu babun kana yantaziru rizqa minhu fala yanbaghi an yattariba qalbuh. Kalau ternyata ada satu pintu rezeki yang Allah tutup dari dia, tunggulah dengan sabar. Karena menunggu dengan sabar itu termasuk ibadah, Pak. Dan jangan sampai hatinya itu jadi apa? Guncang, imannya jadi kolep gara-gara itu, Pak. Fa inna fil hadis aballah an yarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Karena disebutkan dalam hadis katanya Allah enggan untuk memberikan rezeki kepada hambanya yang mukmin kecuali dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi hadis ini lemah. Akan tetapi sesuai dengan ayat Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya apa? Jalan keluar dari kesulitannya, Pak. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Memang demikian Pak mukmin itu. Terkadang rezekinya itu nggak disangka-sangka, Pak. Susah dia hidupnya. Tahu-tahu Allah kasih rezeki dari arah yang tak terduga, Pak. Iya. Saya punya teman, dia cerita. Semenjak saya ngaji, saya pakai jenggot. Setiap saya memasukkan buat nyari kerja, apa sih namanya? Lamaran. Selalu ditolak gara-gara jenggot. Pernah saya dipanggil di sebuah perusahaan, kebetulan yang manajer personalianya itu orang Nasrani kata dia. Kemudian dia nanya, Bapak kenapa berjenggot? Di sini nggak boleh berjenggot. Kebetulan di sisinya itu ada patung Yesus. Patung Yesus berjenggot. Saya tanya, Pak ini siapa? Oh ini Yesus. Kok berjenggot? Lalu Bapak melarang saya berjenggot. Iya. Oh, ini peraturan, Pak. Di sini nggak boleh berjenggot. Iya. Itu teman saya cerita ke saya itu, saudara 100 perusahaan nolak dia. Dan saat itu dia hampir habis kesabarannya, Pak. Dan hampir dia cukur jenggotnya itu, Pak. Tapi subhanallah memang ya, ujian itu ya sampai ketika sabaran sudah mulai habis lalu baru datang apa? Pertolongan Allah. Tak lama kemudian ketika dia sudah bingung harus cari kemana, cari kerja, tiba-tiba dia telepon. Ini Bapak ini ya? Iya. Bisa datang ke kantor saya, Pak? Oh siap. Datang dia. Langsung diterima waktu itu, Pak. Iya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya itu memang ya Allah ingin melihat dulu apa? Ya kejujuran kita. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.